Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5853, bahkan bersama-sama mereka tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. David perlahan menghunus pedang pembunuh naganya. Hari ini, aku akan merebut teratai darah. Siapapun yang menghalangi jalanku, matilah. Sombong. Menshan meraung dan melakukan gerakan pertama. Dengan satu langkah, permukaan es hancur berkeping-keping, tetapi tubuhnya yang besar bergerak dengan kecepatan kilat, seketika menempuh jarak 50 kaki. Kapak kristal es raksasanya, yang membawa kekuatan untuk membelah gunung dan tanah, menebas David. Serangan kapak ini mungkin tampak sederhana dan brutal, tetapi di dalamnya terdapat hukum kekuatan yang menakutkan. Bahkan sebelum mata kapak tiba, tekanan yang sangat besar telah menciptakan kawah besar di es di bawah kaki David, dan udara di sekitarnya terkompresi hingga hampir meledak. Hati-hati, senior, seru Ling Xuang. David tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia bergoyang dan menggunakan teknik langkah naga berenang untuk menghindar ke samping dengan susah payah. Ledakan. Kapak raksasa itu membelah es, dan seketika retakan yang panjangnya ratusan kaki dan tak berdasar terbentang. Gelombang kejut yang dahsyat memaksa David mundur lebih dari 10 langkah, darah dan kinya bergejolak. Kau menghindar dengan sangat cepat. Menshan menyeringai jahat, mengayunkan kapak raksasanya ke seberang ruangan, menciptakan awan bayangan kapak biru es yang menghalangi semua jalur pelarian David. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga melakukan gerakan. Dia tidak melangkah maju, tetapi malah mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, ke-10 jarinya bergerak cepat di udara di depannya seolah-olah sedang memainkan piano. Setiap kali jari menyentuh permukaan, seutas benang tipis berwarna biru es yang hampir transparan melesat keluar. Benang-benang ini bukanlah entitas fisik, melainkan terbentuk dari hukum es tertinggi, mengabaikan pertahanan fisik dan menargetkan jiwa serta meridian. Sutra jiwa es dunia bawah yang misterius. Ekspresi Ling Xuang berubah drastis. Serangan ini secara khusus melukai jiwa dan mengikis meridian. Siapapun yang terkena akan mati. Senior, cepat menghindar. David juga merasakan ancaman mematikan yang ditimbulkan oleh benang-benang itu. Sambil menggunakan kemampuan geraknya untuk menghindari kapak raksasa dari Gunung Barbar, dia mengayunkan pedang pembunuh naga, melepaskan beberapa energi pedang kacau dalam upaya untuk memutuskan benang jiwa es. Namun, sutra jiwa es itu sangat keras dan aneh. Ketika ki pedang kekacauan mengenainya, rasanya seperti mengenai air yang mengalir, hanya menyebabkannya sedikit terpelintir, tetapi tidak sepenuhnya putus. Sebaliknya, beberapa helai benang menembus celah-celah energi pedang dan menyerang David. Jantung David berdebar kencang, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan ber di antara alisnya, dan kekuatan naga yang samar meletus, yang sedikit mengguncang benang-benang itu, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun, seutas benang masih menyentuh lengannya, dan seketika itu juga, rasa dingin yang menusuk tulang menyerang meridiannya, membuat seluruh lengannya mati rasa dan kaku, serta energi abadinya mengalir dengan lambat. Lumayan, kau berhasil menghindari serangan sutra jiwa esku. Xuan Ming mencibir, tapi berapa kali kau bisa menghindarinya? Sambil berbicara, dia menjentikan jarinya berulang kali, dan lebih banyak sutra jiwa es, seperti jaring laba-laba, menyelimuti David dari segala arah, sementara kapak raksasa Menshan mengikuti dari dekat, serangannya menjadi semakin ganas. Keduanya, satu dekat dan satu jauh, satu kuat dan satu terampil, bekerja sama dengan sempurna, sepenuhnya menekan David. Ling Xuang, senior, tolong saya, teriak David sambil menggertakkan giginya. David sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan dua lawan sendirian. Dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Awan Merah dan Ling Xuang untuk menahan salah satu dari mereka sementara dia mati-matian membunuh yang lainnya terlebih dahulu. Bagus. Ling Xuang menghunus pedang panjangnya, berubah menjadi naga yang berenang dengan energi pedang seperti pelangi, menyerang sisi Xuan Ming dalam upaya untuk mengganggu sutra jiwa es miliknya. Raja Iblis Awan Merah meraung, dan energi iblis merah gelapnya berubah menjadi awan iblis menjulang tinggi. Di dalamnya hantu-hantu ganas meraung dan menyerang bagian bawah Gunung Barbar. Beraninya seekor semut bersikap begitu lancang? Xuan Ming bahkan tidak melirik Ling Xuang. Dengan lambaian santai tangan kirinya, puluhan benang jiwa es mengubah arah, seketika merobek energi pedang Ling Xuang dan melilitnya. Wajah Ling Xuang memucat. Ia buru-buru mengubah gerakannya untuk bertahan, tetapi ia tetap terkena beberapa serangan.
Ia mengerang dan terlempar ke belakang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia jelas terluka parah. Menshan membanting kapak raksasanya ke tanah dan berteriak. Minggir dari jalanku. Gelombang kejut yang mengerikan terpancar darinya, menghancurkan sebagian besar awan iblis Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga terpaksa mundur berulang kali, darahnya mendidih. Hanya dalam satu pertukaran serangan, Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah sudah terluka dan hampir tidak bisa berperan sebagai penahan. David menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Nak, kamu patut berbangga karena telah bertahan begitu lama melawan gabungan upaya kami berdua. Menshan tertawa terbahak-bahak, kapak raksasanya menyerang seperti badai, tapi ini berakhir di sini. Kapak pemecah gunung Dewa Barbar, penghancur bumi. Dia memegang kapak dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya biru es yang menyilaukan menyembur keluar dari kapak itu, dan kekuatan yang mengerikan sedang berkumpul. Pukulan kapak ini beberapa kali lebih kuat daripada pukulan-pukulan sebelumnya. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga menjadi serius. Dia menggenggam kedua tangannya, menggumamkan mantra, dan pola ilahi kristal es di antara alisnya bersinar terang. Benang-benang jiwa es yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin di depannya, mengembun menjadi prisma biru es sebening kristal seukuran ibu jari. Duri neter misterius, menghancurkan jiwa. Piramida itu melesat tanpa suara, kecepatannya melebihi batas akal sehat. Kemanapun ia lewat, ruang tersebut membeku dan retak dengan celah-celah hitam halus. Ini adalah manifestasi dari kondensasi hukum es hingga ke titik ekstrim, mencapai tingkat spasial. Satu kekuatan dan satu jiwa, dua gerakan mematikan muncul secara bersamaan. Pupil mata David menyempit tajam saat ia merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan coba menghadapinya secara langsung. Pikirannya berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Kilin api kecil. David melepaskan kilin api kecil. Kilin api kecil adalah binatang suci, dan binatang suci tipe api pula. Itulah sebabnya ia dapat menangkal teknik-teknik istana dunia bawah utara. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga menggema di seluruh dataran es. Dari cincin penyimpanan David, seekor binatang kilin yang megah, setinggi 3 zhang dan diselimuti api emas, melangkah keluar. Berkat pemberian makan terus-menerus dari David di hutan monster, tubuh unicorn api kecil itu menjadi jauh lebih kuat. Terlebih lagi, auranya telah mencapai peringkat ke-7 dari alam dewa abadi. Kobaran api keemasan yang berputar di sekitarnya bukanlah api biasa, melainkan mengandung sedikit kekuatan api bawaan, yang memiliki efek penahan yang kuat terhadap kekuatan tipe es. Begitu kilin api kecil itu muncul, ia merasakan krisis yang dialami tuannya dan ancaman dari dua musuh kuat di depannya. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api emas dengan diameter 10 kaki, yang langsung menuju kapak raksasa yang menebas dari gunung barbar. Pada saat yang sama, kobaran api membubung di sekitarnya, berubah menjadi penghalang berapi yang menghalangi jalan David. Ledakan. Pilar api emas berbenturan hebat dengan kapak raksasa berwarna biru es. Benturan antara panas ekstrim dan dingin ekstrim menghasilkan ledakan yang mengerikan. Energi es dan api bertabrakan dan saling memusnahkan, membentuk badai energi dengan diameter puluhan meter, seketika menguapkan dan membekukan permukaan es di sekitarnya. Pemandangan yang mengerikan. Bab 5854 Sang Penguasa Istana telah tiba. Unicorn api kecil itu mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah. Api di sekitarnya meredup konsiderably, jelas menunjukkan bahwa menahan kekuatan penuh pukulan kapak Menshan bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, duri Xuan Ming, milik Xuan Ming tiba. Prisma biru es itu mengabaikan penghalang api kilin api kecil tersebut, melewatinya seolah-olah itu hanya ilusi, dan melesat langsung ke dahi David. Mengaum. Unicorn api kecil itu meraung marah, mencoba menghalangi dengan tubuhnya, tetapi kerucut itu terlalu cepat dan sudah terlambat. Pada saat kritis itu, tatapan penuh tekad terpancar dari mata David. Dia mengabaikan semua pertahanan, menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan teknik pedang kuno dan luas yang telah diajarkan Wan Jianxing kepadanya di lorong kehampaan, yang mengandung makna sebenarnya dari menembus semua batasan, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Dia belum sepenuhnya menguasai teknik pedang itu, tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuh David beredar liar di sepanjang jalur khusus teknik pedang itu, dan niat pedang yang sama sekali berbeda dan sangat tajam meletus dari tubuhnya. Tebas, kekosongan. David meraung, dan pedang pembunuh naga menebas dengan lintasan yang tak terduga dan misterius. Tidak ada energi pedang, tidak ada cahaya.
Hanya ada satu keinginan untuk memutus dan satu niat untuk menerobos. Serangan pedang ini tidak memutus materi atau energi, melainkan koneksi, menggigit. Suara yang lembut. Belati Xuanming yang mematikan itu tiba-tiba berhenti ketika hanya berjarak 3 inci dari alis David. Sesaat kemudian, hubungan tak terlihat antara benda itu dan Xuanming, yang terbentuk oleh hukum es, terputus oleh pedang David. Duri Xuanming, yang kini di luar kendali, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual purba bertipe es yang lenyap ke udara. Apa? Ekspresi Xuanming berubah drastis untuk pertama kalinya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kau bisa memutuskan hubunganku dengan hukum-hukum itu? Teknik pedang macam apa ini? Menshan juga tercengang, dia belum pernah melihat metode serangan seaneh itu sebelumnya. Setelah David melepaskan serangan pedang ini, wajahnya pucat pasi, dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengaktifkan teknik pedang yang belum sepenuhnya ia kuasai, dan memutuskan ikatan hukum yang dipadatkan oleh Dewa Abadi tingkat 8, merupakan beban yang terlalu berat baginya. Hal itu hampir menguras sisa kekuatannya, dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Unikorn api kecil itu menggesekkan tubuhnya dengan gelisah ke tubuh David sambil merengek. Ling Xuang berusaha berdiri, terhuyung-huyung ke sisi David, dan menopang tubuhnya yang sempoyongan, air mata mengalir di wajahnya. Senior. Mata Raja Iblis Awan Merah juga memerah. Dia berdiri di depan David, energi iblisnya melonjak, siap bertarung sampai mati. HMPH, kekuatan yang sudah habis. Xuanming dengan cepat pulih dari keterkejutannya, matanya menyala dengan niat membunuh yang lebih besar. Teknik pedang macam apapun yang kau gunakan, kau harus mati hari ini. Teknik pedang seperti itu tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Menshan menyeringai jahat, "Nak, trik apa lagi yang kau punya? Tunjukkan semuanya. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kau tahan." Kedua pria itu kembali mendekat, niat membunuh mereka sangat jelas terlihat. Melihat musuh yang tangguh mendekat, lalu Ling Xuang yang terluka parah di sampingnya, Raja Iblis Awan Merah yang mati-matian melindunginya, dan kilin api kecil yang merintih cemas, David merasakan gelombang ketidakberdayaan. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Obat penyelamat nyawa Ling Yue belum didapatkan. Senior Wan Jianxing masih terjebak di lorong hampa, dan dia belum menepati janjinya. Aku belum berdamai. Aku akan melawanmu sampai mati. Secercah kegilaan muncul di mata David saat dia bersiap untuk membakar energi sumbernya untuk pertaruhan terakhir. Namun, tepat pada saat ini. Berhenti. Sebuah suara wanita yang jernih dan halus, seolah tak terpengaruh oleh urusan duniawi, tiba-tiba bergema dari kedalaman istana dunia bawah utara. Suaranya tidak keras, tetapi bergema dengan jelas di telinga semua orang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Menshan dan Xuanming tiba-tiba terdiam, wajah mereka secara bersamaan menunjukkan keheranan, kebingungan, dan bahkan sedikit rasa takut. David juga terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Jauh di dalam istana dunia bawah utara, di puncak aula utama tertinggi, setinggi 1000 kaki, sesosok putih muncul entah dari mana. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana, ujungnya berkibar, membuatnya tampak begitu angkuh dan mandiri di tengah aurora dan malam. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan wajah yang sangat cantik, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang menawan. Namun ia diselimuti oleh kedinginan dan kesedihan yang tak tergoyahkan. Aura yang dimilikinya begitu halus dan sulit diprediksi, seolah-olah ia menyatu dengan es dan salju di sekitarnya. Namun ia memberikan kesan kedalaman yang tak terukur kepada orang-orang. Dia berdiri melayang di udara, turun selangkah demi selangkah dari puncak istana, seolah-olah menaiki tangga yang tak terlihat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bunga teratai kristal es mekar di bawah kakinya, menopang kakinya yang seperti giok. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia tiba di gapura dan mendarat di antara David dan kedua jenderal dewa tersebut. Tuan Istana. Menshan dan Xuanming membungkuk serentak. Nada mereka hormat namun sedikit ragu. Mengapa Anda keluar dari pengasingan? Bajingan kecil seperti itu dapat ditangani oleh bawahan Anda. Tuan Istana? David terkejut. Wanita di hadapan saya, dengan kecantikan yang memesona dan angkuh, adalah kepala istana dari Istana Dunia Bawah Utara. Wanita itu mengabaikan kedua jenderal dewa tersebut dan malah mengalihkan pandangannya ke David, atau lebih tepatnya, ke pedang pembunuh naga di tangan David dan jejak niat pedang unik yang masih tersisa di tubuhnya. Tatapannya awalnya dingin, tetapi begitu bertemu dengan maksud pedang itu, tatapannya bergetar hebat,
Tiba-tiba, badai dahsyat berkecamuk di dalam mata itu, yang telah sedingin es selama ribuan tahun. Keterkejutan, ketidakpercayaan, nostalgia, rasa sakit, harapan campuran emosi yang kompleks berkecamuk di dalam. Anda? Suaranya sedikit bergetar, hampir tak terdengar, saat dia menatap David dengan saksama. Dari mana asal teknik pedang yang baru saja kau gunakan? David terkejut, tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan ini. Dia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak dan menjawab, teknik pedang ini diajarkan kepada saya oleh seorang senior. Siapa nama senior itu? Di mana lokasinya? Suara kepala istana semakin mendesak, dan dia bahkan melangkah maju. David ragu sejenak, tetapi kemudian, berpikir bahwa pihak lain adalah kepala istana Beiming dan mungkin mengetahui sesuatu, dia berkata dengan jujur, senior itu menyebut dirinya Wan Jianxing dan terjebak di lorong hampa khusus. Saya memasuki lorong itu secara kebetulan dan diajari teknik pedang olehnya. David tidak menyebutkan istana naga surgawi, dan juga tidak menyebutkan bahwa Wan Jianxing adalah kepala aula istana naga surgawi. Bab 5855 Hubungan Kekasih. Bintang 10.000 pedang. Bintang 10.000 pedang. Nyonya istana menggumamkan nama itu berulang kali, tubuhnya yang rapuh sedikit bergoyang, dan air mata menggenang di matanya, tetapi air mata itu langsung membeku karena dingin yang ekstrim, berubah menjadi kristal es yang meluncur ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan emosinya yang bergejolak, tetapi suaranya masih bergetar. Dia masih hidup? Dia benar-benar masih hidup? Ya, senior Wan Jianxing masih hidup. Tetapi dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri, David membenarkan. Mustahil. Xuanming tiba-tiba menyela, nadanya penuh kejutan dan keraguan, Wan Jianxing telah melanggar larangan ras dewa, dan dia melirik kepala istana, tak berani melanjutkan, seharusnya dia sudah dilumpuhkan oleh kepala klan sejak lama, jiwa dan raganya pasti sudah hancur. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Nak, jangan bicara omong kosong dan menipu kepala istana. Aku tidak berbohong. David membalas tatapannya dengan tenang. Senior Wan Jianxing sendiri yang mengatakannya. Dia dilemparkan ke dalam celah kehampaan oleh patriark klan ilahi dengan kekuatan ilahi tertinggi dan dipenjara selamanya. Jika bukan karena kultivasinya yang luar biasa dan metode rahasia khusus untuk melindungi jiwanya, dia mungkin sudah binasa sejak lama. Sang kepala istana memejamkan matanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, badai emosi di matanya telah mereda, dan dia kembali ke sikap dinginnya sebelumnya. Tetapi jauh di balik sikap dingin itu tersembunyi kompleksitas yang tak terlukiskan. Anda semua boleh mundur. Dia memberi perintah kepada Manshan, Xuanming, dan para prajurit ilahi di dalam gapura. Tuan Istana. Manshan menjadi cemas. Asal-usul anak laki-laki ini tidak diketahui. Dia menerobos masuk ke wilayah terlarang dan membunuh prajurit kita. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi, kata-katanya mungkin tidak dapat dipercaya. Masalah Wan Jianxing adalah hal yang tabu bagi ras dewa. Saya bilang, mundurlah. Suara kepala istana tetap tenang, namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Manshan dan Xuanming saling bertukar pandang, keduanya melihat kebencian di mata masing-masing, tetapi pada akhirnya mereka tidak berani menentang perintah kepala istana dan membungkuk, berkata, baik. Kedua pria itu memimpin para prajurit masuk ke dalam gapura dan dengan cepat mundur, menghilang ke kedalaman istana. Hanya David, kedua temannya, dan penguasa dunia bawah utara yang misterius yang tersisa di ruangan itu. Tatapan kepala istana kembali tertuju pada David, tetapi kali ini bukan lagi tatapan mengamati, melainkan tatapan yang penuh teka-teki dan kemiripan. Dia berbicara perlahan, namamu David? Tepat. Kau bilang Wan Jianxing masih hidup. Tapi apakah kau punya bukti? Tanya kepala istana, tatapannya tertuju pada mata David. David berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, ketika senior Wan Jianxing mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, dia meninggalkan jejak niat pedang bawaannya, dan menyuruhku untuk menunjukkannya kepada orang yang dapat dipercaya sebagai bukti. Sambil berbicara, dia dengan penuh kekuatan menarik segumpal kekuatan abadi yang kacau dan menuangkannya ke dalam pedang pembunuh naga, sambil mengingat pesona Taois unik yang telah diberikan Wan Jianxing ketika mengajarinya teknik pedang. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan secercah niat pedang perak yang sangat samar namun murni, yang mengandung semangat untuk menembus semua hukum dan berkeliaran bebas antara langit dan bumi, perlahan-lahan muncul dari pedang tersebut. Jejak niat pedang ini sangat samar, hampir menghilang kapan saja,
Tetapi, nuansa yang terkandung di dalamnya sangat unik. Begitu melihat secercah niat pedang perak itu, tubuh mungil Nyonya Istana bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur setengah langkah. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin menyentuh secercah niat pedang itu, tetapi berhenti tepat sebelum menyentuhnya, seolah takut bahwa itu hanyalah mimpi yang rapuh. Memang benar ini benar-benar niat pedangnya. Dia bergumam pelan, suaranya tercekat karena emosi. Ribuan tahun. Kupikir kau sudah melakukannya sejak lama. Dua baris air mata jernih akhirnya mengalir tak terkendali. Tetapi sebelum jatuh, air mata itu membeku menjadi butiran es berkilauan di pipinya. David menyarungkan pedangnya dengan penuh perhatian dan menunggu dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa mungkin ada hubungan yang sangat dalam antara kepala istana di hadapannya dan Wan Jianxing. Setelah sekian lama, kepala istana akhirnya tenang. Ia menyeka air mata dingin di wajahnya dan kembali memasang ekspresi tenang, tetapi tatapan matanya saat memandang David telah melunak secara signifikan. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti saya. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju istana dunia bawah utara. David melirik Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah di sampingnya, lalu ke kolam dingin jiwa darah di kejauhan, dan ragu-ragu sebelum berkata, Tuan Istana, teman saya sangat membutuhkan teratai darah jiwa es 1000 tahun dari kolam dingin jiwa darah untuk menyelamatkan nyawanya. Saya ingin bertanya. Sang kepala istana berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, kita akan membicarakan teratai darah nanti. Ikutlah denganku dulu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Nada bicaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. David terdiam sejenak, lalu mengangguk kepada Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah. Mari kita ikuti mereka. Ketiganya mengikuti kepala istana memasuki istana Beiming yang misterius dan megah. Melewati gapura yang tinggi, pemandangan yang sama sekali berbeda terbentang di dalamnya. Di kedua sisi jalan kristal es yang lebar berdiri berbagai patung es yang indah dan tiang lampu kristal es, memancarkan cahaya lembut. Kompleks istana ini rumit dan saling terhubung, dengan koridor dan jembatan yang menggantung, serta air terjun es yang mencas cading. Tempat ini seindah negeri dongeng dalam mimpi, namun begitu sunyi sehingga membuat seseorang merasa gelisah. Di sepanjang perjalanan, mereka sesekali bertemu dengan para prajurit ilahi yang sedang berpatroli. Mereka semua membungkuk hormat kepada kepala istana, tetapi melirik David dan para pengikutnya dengan rasa ingin tahu, waspada, dan bahkan bermusuhan. Namun, di bawah kehadiran kepala istana yang mengesankan, tidak ada yang berani mendekat dan mengajukan pertanyaan apapun. Akhirnya, kepala istana membawa mereka ke aula samping yang relatif kecil namun lebih indah. Bagian dalamnya ditata sederhana, hanya dengan beberapa kursi kristal es dan sebuah meja es. Dindingnya halus seperti cermin, memantulkan sosok orang-orang di dalamnya. Duduk. Kepala istana memberi isyarat kepada David dan dua orang lainnya untuk duduk, sementara dia sendiri mengambil tempat duduk kehormatan. Setelah semua orang duduk, tatapan master istana kembali tertuju pada David, dan dia perlahan berkata, sekarang, ceritakan semua yang kau ketahui tentang bintang Wanjian. Jangan sampai ada yang terlewat. David mengangguk dan menceritakan secara detail bagaimana dia secara tidak sengaja memasuki lorong hampa, bertemu Wan Jianxing, dan menerima warisan serta instruksinya. Hanya saja dia tidak menyebutkan istana naga surgawi. Nyonya istana mendengarkan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat dan bulu matanya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak batinnya. Ketika dia mendengar bahwa Wan Jianxing telah menjaga lorong kehampaan selama ribuan tahun, menahan siksaan robekan ruang siang dan malam, namun masih berpegang teguh pada harapan dan mengingat teman-teman lamanya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan nyaris tidak mampu menekan emosinya yang meluap. Apakah dia mengatakan hal lain tentangku? Sang kepala istana membuka matanya, secercah harapan terpancar di dalamnya. David berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Wan Jianxing tidak menyebutkan nama tertentu. Hanya saja, jika ada kesempatan, bantulah dia menemukan seorang teman lama dari klan dewa, beritahu orang itu bahwa dia masih hidup, dan jangan membalas dendam untuknya, tetapi hiduplah dengan baik. David mengarang cerita secara sembarangan. Dia sudah lama menyadari bahwa kepala istana dan Wan Jianxing bukanlah orang biasa. Keduanya mungkin berselingkuh, atau bahkan sepasang kekasih. Bab 5856 Kawin Lari. Sang kepala istana gemetar dan tersenyum getir. Jangan balas dendam. Hiduplah dengan baik. Bintang pedang, kau masih saja bodoh.
Dia terdiam sejenak sebelum menatap David lagi. Apakah kau tahu apa hubunganku dengan Wan Jianxing? David menggelengkan kepalanya. Kami adalah sepasang kekasih. Suara kepala istana itu lembut, namun mengandung rasa sakit yang dalam dan tak terlupakan. 10.000 tahun yang lalu, aku adalah seorang gadis suci dari ras ilahi, dan dia adalah seorang jenius ilmu pedang yang menakjubkan dari ras ilahi. Kami bisa saja menjadi pasangan yang paling diidamkan di ras ilahi, tetapi matanya berubah dingin dan penuh kebencian. Para dewa memiliki aturan yang tak tergoyahkan. Gadis suci harus tetap murni dan suci, melayani dewa es seumur hidup, dan tidak boleh menikah, apalagi berselingkuh dengan pria dari ras lain, tidak, dengan pria manapun. Swordstar, dia terang-terangan menentang aturan klan demi aku, dan bahkan mencoba kawin lari denganku. Pemimpin klan sangat marah dan secara pribadi mengambil tindakan untuk menindasku. Aku seharusnya mati, tetapi Jianxing menyelamatkan hidupku dengan menanggung sebagian besar hukuman itu sendiri. Pada akhirnya, aku dicopot dari kedudukanku sebagai santa dan diasingkan ke negeri yang sangat dingin di ujung utara ini, di mana aku mendirikan Istana Dunia Bawah Utara, yang sebenarnya merupakan pemutusan hubungan dengan para dewa. Adapun Swordstar, pemimpin klan secara terbuka menyatakan bahwa dia telah memusnahkan jiwa dan rohnya sebagai peringatan bagi orang lain. Aku telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi aku tidak pernah dapat menemukan jejaknya, jadi aku hanya dapat berasumsi bahwa dia benar-benar. Suaranya tercekat saat berbicara, dan dia tidak bisa melanjutkan. David sangat tersentuh. Tidak pernah menyangka bahwa Wan Jianxing dan kepala istana sebelumnya memiliki masa lalu yang begitu tragis dan heroik. Ia menentang perintah demi cinta, bahkan dengan mengorbankan diri melawan seluruh ras dewa, dan akhirnya menderita hukuman penjara abadi. Ling Xuang dan Raja Iblis Awan Merah juga tersentuh oleh apa yang mereka dengar. Selama ribuan tahun, aku tak pernah berhenti memikirkan untuk membalaskan dendam Jianxing, menggulingkan aturan klan yang kejam dan tak berperasaan itu, dan menggulingkan pemimpin klan yang menindasnya. Kemarahan yang hebat berkobar di mata sang penguasa istana. Tapi aku kalah jumlah dan kalah tanding. Meskipun aku mendirikan Istana Dunia Bawah Utara dan tampaknya independen, sebenarnya istana ini masih berada di bawah pengawasan para dewa. Aku hanya bisa bertahan, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu kesempatan. Dia menatap David, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Terima kasih telah memberitahuku bahwa dia masih hidup. Itu lebih penting bagiku daripada apapun. David menggelengkan kepalanya. Senior telah berbaik hati mengajari saya berbagai keterampilan, jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk memberitahukannya kabar ini. Sang kepala istana berpikir sejenak dan bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menggunakan teratai darah jiwa es 1000 tahun untuk menyelamatkan orang? Tepat. David dengan cepat memberikan penjelasan singkat mengenai masalah yang berkaitan dengan Raja Iblis Awan Merah dan Peribulan Roh. Setelah mendengarkan, kepala istana mengangguk sedikit. Kau memang kekasih yang sangat setia. Meskipun teratai darah jiwa es 1000 tahun itu berharga, itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bahkan bisa membantumu menyingkirkan susunan pelindung di luar kolam dingin. Setelah mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah sangat gembira dan begitu bersemangat sehingga dia hendak berdiri dan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Namun, kepala istana mengalihkan pembicaraan, saya punya syarat. Jantung David berdebar kencang. Silakan bicara, Tuan Istana. Pertama, saya perlu mengetahui lokasi pasti lorong hampa Anda dan cara memasukinya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya ingin bertemu dengannya. Tatapan kepala istana itu tegas. Setelah berpikir sejenak, David mengangguk setuju. Baiklah. Namun, lorong hampa itu sangat tersembunyi dan berbahaya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menjamin bisa masuk dengan aman lagi. Terlebih lagi, daerah tempat senior Wan Jianxing berada sangat tidak stabil. Pergi ke sana dengan gegabah mungkin. David tidak tahu bagaimana cara masuk, dan dia tahu bahwa Wan Jianxing hanya memiliki secuil jiwa yang tersisa, dan bahkan tidak pasti apakah jiwa itu masih ada. Untuk menyelamatkannya, Wan Jianxing dengan paksa meninggalkan lorong kehampaan, menyebabkan jiwanya tercerai-berai. Namun David tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Jika dia melakukannya, kepala istana mungkin akan berbalik melawannya. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus pergi. Sang kepala istana menyela perkataannya, setelah seabad merindukan, aku harus melihat sendiri bahwa dia selamat dan sehat. Adapun bahaya, aku sudah melakukan persiapan sendiri. Kedua, sang master istana melanjutkan, karena kau telah menerima warisan bintang pedang, kau, dalam arti tertentu,
adalah muridnya. Aku ingin kau berjanji padaku bahwa jika kau menjadi cukup kuat di masa depan, kau pasti akan menemukan cara untuk membantunya keluar dari kesulitannya. Jika memungkinkan, gulingkan aturan-aturan korup para dewa, agar para kekasih tak lagi menderita siksaan ini. David mengangguk. Dia selalu ingin menantang pemimpin para dewa. Meskipun dia tidak kuat. Sekarang, bukan berarti dia tidak akan kuat di masa depan. Sekalipun ia bertemu dengan patriark klan dewa sekarang, David tetap akan berani mengutuknya. Karena patriark ras ilahi bersedia menggunakan kekuatan mematikan, David tahu bahwa Tuan Si pasti akan muncul. Lalu, Protoss akan menjadi apa? Tuan Si memusnahkan mereka. Aku berjanji padamu. David mengangguk. Begitu aku cukup kuat, aku pasti akan pergi ke klan ilahi dan menuntut agar ketua klan membebaskan senior Wan Jiansing. Jika dia menolak, aku akan bertarung sampai dia setuju. Adapun peraturan-peraturan usang itu, harus dilanggar. Bagus. Itu penuh semangat. Secercah kekaguman terpancar di mata kepala istana. Tidak heran dia dipilih oleh bintang pedang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun, kekuatanmu masih lemah, dan kau terlalu sedikit mengetahui tentang para dewa. Pergi ke sana tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang para dewa. Saya akan menceritakan semua yang saya ketahui. Bab 5857 akan dipulihkan. Semangat David kembali pulih, inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan Istana, seperti apakah klan dewa itu? Mengapa mereka begitu sombong dan xenofobia? Seberapa kuat mereka? Di alam mana pemimpin klan mereka? David mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sang kepala istana menenangkan diri dan perlahan mulai berbicara. Para dewa bukanlah satu ras tunggal, melainkan aliansi yang luas dan kuno. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa dan iblis kuno yang memiliki kekuatan ilahi dalam garis keturunan mereka, secara alami dekat dengan berbagai hukum, berkembang dengan kecepatan yang jauh melebihi ras biasa, dan memiliki umur yang jauh lebih panjang. Hal ini menumbuhkan rasa superioritas yang mendalam dalam diri mereka, yang membuat mereka memandang ras lain sebagai makhluk fana, atau makhluk yang lebih rendah. Para dewa selanjutnya terbagi menjadi banyak cabang, seperti garis keturunan dewa es, dari mana aku berasal, yang mahir dalam hukum-hukum berbasis es. Ada juga garis keturunan dewa api, garis keturunan dewa petir, garis keturunan dewa kayu, dan seterusnya, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Cabang-cabang utama bersama-sama memilih seorang kaisar dewa untuk mengatur situasi secara keseluruhan, yang di bawahnya terdapat Dewan Tetua dan Aula Jenderal Dewa. Kaisar Dewa saat ini dikatakan telah memerintah selama lebih dari 30.000 tahun, dan kultivasinya tak terukur, setidaknya di alam Dewa Emas. Abadi Emas. Pupil mata David menyempit. Di atas Dewa Abadi Surgawi terdapat Dewa Abadi tingkat atas, dan di atas Dewa Abadi tingkat atas terdapat Dewa Abadi Sejati. Di atas Dewa Abadi Sejati terdapat Dewa Abadi Emas. Dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi, seorang tokoh yang mampu mendominasi seluruh wilayah dan membangun garis keturunan baru. Kepala David mulai terasa sakit begitu dia memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang immortal pun bisa membunuhnya. Dia ingin menciptakan makhluk abadi emas? Aku bahkan tak berani memikirkannya, kecuali jika Tuan Si bisa membantuku. Namun, apapun yang terjadi, pada akhirnya mereka tetap harus menyelamatkan Wan Jiansing, karena dia adalah kepala aula istana naga surgawi. Alasan mengapa para dewa begitu xenofobia sebagian disebabkan oleh rasa superioritas garis keturunan mereka, dan sebagian lagi karena mereka memiliki banyak rahasia kuno dan warisan yang kuat, yang mereka takutkan akan bocor. Pada saat yang sama, mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan ilahi, jadi mereka melarang keras perkawinan campur dengan ras lain, terutama untuk orang suci seperti saya, aturannya bahkan lebih ketat lagi. Sang Master Istana mencibir, masalah bintang pedang hanyalah puncak gunung es. Tragedi serupa yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama 100 tahun terakhir. Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Kegelapan Utara sebenarnya adalah kekuatan yang saya bentuk setelah saya datang ke dataran es abadi. Klan ini dibentuk dengan mengumpulkan beberapa anggota cabang Dewa Es yang juga tidak puas dengan klan Dewa atau tidak berhasil di dalam klan Dewa. Sang Kepala Istana menjelaskan, secara nominal kita masih merupakan cabang dari klan Dewa dan tunduk pada kendali mereka. Tetapi pada kenyataannya kita sudah mulai terpecah belah.
Para dewa mengetahui pikiranku, jadi mereka telah berjaga-jaga dan memantauku. Dengan kau yang berjuang sampai ke sini, sekte utama para dewa mungkin sudah menerima kabar tersebut. Hati David mencekam. Jika ini menarik perhatian cabang utama para dewa, maka kita akan berada dalam masalah besar. Sang kepala istana melihat kekhawatirannya dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, klan ilahi tidak akan mudah ikut campur dalam jangka pendek. Mereka terbiasa bersikap arogan dan hanya akan menganggap istana dunia bawah utara tidak kompeten. Lagi pula, aku telah beroperasi di sini selama ribuan tahun, dan aku tidak kekurangan kartu truf. Bahkan jika sekte utama para dewa mengirim orang, aku masih punya ruang untuk bermanuver. Prioritas utamamu saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Teknik kultivasi yang kau praktikkan sangat istimewa, tampaknya mencakup segala hal dan memiliki kekuatan seekor naga, dengan potensi tanpa batas. Namun, tingkat kultivasimu terlalu rendah, dan kau masih belum cukup kuat untuk menghadapi para dewa yang benar-benar perkasa." David mengangguk, "Saya mengerti. Jadi setelah mendapatkan teratai darah kali ini, saya berencana pergi ke surga ke-11 untuk mencari susu sumsum giok inti bumi, dan pada saat yang sama, saya akan mencari kesempatan untuk melakukan terobosan." Surga ke-11? Sang master istana berpikir sejenak, tempat itu lebih berbahaya daripada surga ke-10, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya bahkan lebih sengit. Tetapi dengan kekuatan dan potensimu, kau bisa mencobanya. Istana dunia bawah utara saya juga memiliki beberapa benteng tersembunyi di surga ke-11, yang dapat memberi Anda beberapa informasi dan bantuan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah token berbentuk berlian berwarna biru es dan menyerahkannya kepada David. Ini adalah token dunia bawah utara. Dengan token ini, kau bisa mendapatkan bantuan di benteng istana dunia bawah utaraku di surga ke-11. David mengambil token itu, terasa sangat dingin saat disentuh. Bagian depannya diukir dengan karakter Ming, sedangkan bagian belakangnya dihiasi dengan pola kepingan salju yang rumit. Dia menerima hadiah itu dengan hati-hati, sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Istana." David dengan hati-hati menyimpan token itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Master Istana, dia sepenuhnya mampu menjelajah ke surga ke-11 atau bahkan ke-12. Sepertinya, tinggal di sini adalah perintah dari cabang utama para dewa, yang mencegahnya untuk berkeliaran. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau adalah penerus Sword Star, sama seperti juniorku. Nada bicara kepala istana melunak secara signifikan, kalian semua akan beristirahat di aula ini malam ini, dan saya akan meminta seseorang membawakan kalian pil penyembuhan. Besok pagi, aku akan membawamu untuk mengambil teratai darah dan memberitahumu beberapa peringatan mengenai surga ke-11. Dia berdiri, "Istirahatlah. Tuan Istana, saya tidak tahu sebelumnya bahwa saya telah membunuh begitu banyak murid dari Istana Dunia Bawah Utara Anda. Saya..." Melihat bahwa rombongan istana hendak pergi, David berkata dengan nada meminta maaf. "Tidak apa-apa," kata kepala istana sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Di dalam penghalang cahaya transparan, murid-murid Istana Dunia Bawah Utara yang telah dibunuh David terbaring satu persatu. Bahkan penjara dingin Jenderal Ilahi ketiga pun ada di sana. Namun, orang-orang ini tampak sedang tidur. Jangan khawatir, selama mereka berada di dataran es ini, jiwa mereka tidak akan hancur dan akan pulih. Setelah mengatakan itu, kepala istana pun pergi, meninggalkan David dan dua orang lainnya di aula samping yang sunyi.